Seni menjadi orang yang tidak mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Pernah gak sih kamu ngerasa kesel banget? Cuma karena hal kecil? Ada orang nyalip kamu di jalan pas kamu lagi buru-buru. Atau kamu lagi ngantri. Tiba-tiba ada yang motong antrean tanpa rasa bersalah. Atau seseorang nyapa kamu dengan nada ketus. Dan entah kenapa, itu nyangkut di kepala seharian. Atau yang paling sering, kamu ngirim pesan ke seseorang. Udah dibaca, tapi gak dibalas. Padahal kamu nungguin. Padahal kamu berharap. Dan setelah itu, kamu ngerasa emosimu naik. Kesel, jengkel, sensitif. Lalu kamu mungkin meledak. Entah dalam bentuk kata, tatapan, atau hanya diam yang dingin. Dan setelah semua lewat, kamu duduk sendiri. Nyesel. Bingung. Mikir, kok bisa ya aku semudah itu marah? Gak sekali dua kali. Kadang hal sepele bisa merusak satu hari penuh. Dan rasanya gak enak. Bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat diri sendiri. Kamu gak sendiri. Dan ini bukan soal kamu terlalu emosional atau terlalu lemah. Ini soal realita hidup modern yang kadang terlalu padat. Dan kita gak punya cukup ruang buat nafas. Kita bawa beban kerja, tekanan sosial, ekspektasi, luka lama, semuanya ngumpul dalam diam. Lalu satu hal kecil datang, dan kita meledak. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena di dalam kita udah terlalu penuh. Video ini bukan buat ngasih ceramah. Bukan juga buat ngejudge kamu, harus jadi orang yang super sabar setiap saat. Tapi ini ruang buat kita pelan-pelan belajar. Ngobrol bareng. Refleksi bareng. Karena mungkin, kita gak bisa kontrol dunia luar. Tapi kita bisa belajar untuk gak selalu kalah oleh reaksi pertama yang muncul dari dalam diri kita. Kenapa kita mudah tersulut? Kita hidup di dunia yang serba cepat. Apa-apa harus instan. Jawab cepat. Paham cepat. Sukses cepat. Dan tanpa sadar, ritme itu bikin kita kehilangan ruang untuk berhenti sejenak dan bertanya. Aku lagi capek gak? Sih? Lagi kewalahan gak? Sih? Tiap hari, kita bangun dengan notifikasi. Belum buka mata, udah dituntut untuk sigap. Kerjaan, pesan, deadline, ekspektasi, perbandingan di sosial media, semuanya tumpuk di kepala. Dan dalam tekanan itu, kita tetap harus tampak baik-baik saja. Masalahnya, banyak dari kita gak benar-benar menyelesaikan hal-hal yang penting dalam diri. Kita simpan kecewa yang belum selesai. Kita tahan rasa gak dihargai, kita pura-pura kuat padahal sebenarnya rapuh. Dan akhirnya, saat ada satu pemicu kecil, entah itu orang nyalip di jalan atau teman ngomong dengan nada tinggi. Boom! Meledak. Keluar semuanya. Padahal, seringkali bukan soal kejadian itu. Tapi soal luka atau tekanan yang udah lama kita bawa. Tapi gak kita urus. Coba tanya diri sendiri. Apa benar kita marah karena dia nyalip kita di jalan? Atau karena hari itu kita udah ngerasa invisible? Kayak gak ada yang nganggap kita penting? Apa benar kita marah karena pesan gak dibalas? Atau karena di dalam hati, kita takut ditolak, takut gak dianggap? Kemarahan kita jarang berdiri sendiri. Dia biasanya datang sebagai wakil. Wakil dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan belum sempat kita sentuh. Dan kalau kita terus hidup tanpa berhenti untuk memahami isi dalam kepala dan hati kita sendiri, kita akan terus jadi orang yang mudah tersulut. Karena emosi itu kayak air di gelas. Kalau terus diisi tanpa pernah dikosongkan, ya pasti tumpah. Dan sayangnya, tumpahnya sering ke orang-orang yang gak salah apa-apa. 3 realita. Marah itu gak salah, tapi marah itu gak salah. Serius. Kamu boleh marah. Karena marah itu bukan tanda kamu orang jahat. Bukan tanda kamu gagal jadi dewasa. Marah itu emosi dasar. Sama kayak senang, sedih, takut. Dan setiap emosi itu punya pesan. Marah muncul karena ada batas yang dilanggar. Karena ada nilai yang kita rasa gak dihargai. Karena ada luka yang gak sempat kita rawat. Jadi jangan buru-buru nyalahin diri sendiri karena merasa marah. Itu manusiawi. Tapi masalahnya muncul
Saat kita mulai hidup dikendalikan oleh emosi yang belum selesai. Saat kita biarkan emosi kecil yang gak kita sadari, pelan-pelan nyetir arah hidup kita. Dan tanpa sadar, kita berubah. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit reaktif. Orang baru salah ngomong sedikit, langsung dibalas dengan dingin atau bahkan dilabrak. Bukan karena niat kita jahat, tapi karena kita gak punya cukup ruang untuk mengolah, hanya untuk meledak. Coba bayangin ini. Kamu lagi bawa gelas penuh air. Kalau kamu jalan pelan-pelan, gelas itu aman, tenang, stabil. Tapi kalau kamu lari-lari, buru-buru, dikejar waktu, ditambah ada orang nyenggol dikit aja, tumpah semua. Gelas itu kamu. Airnya adalah isi emosi kamu hari itu. Stres, lelah, kecewa, dan sebagainya. Dan hidup ini ya kayak lorong ramai yang kita lewati setiap hari. Ada aja yang nyenggol. Dan kalau kita gak sadar isi gelas kita udah kepenuhan, maka sedikit gesekan pun cukup bikin tumpah. Jadi bukan soal gak boleh marah, tapi soal belajar tahu kapan kita udah terlalu penuh. Kapan kita perlu berhenti. Nafas dulu. Tenangin langkah. Dan tanya, apa yang sebenarnya aku rasain? Apa ini cuma soal dia, atau ada hal yang lebih dalam? Karena ketika kita gak sadar gelas kita udah penuh, kita gak sadar juga siapa yang kena tumpahannya. Kadang orang lain, kadang orang yang kita sayang, kadang diri kita sendiri. 4. Penyebab terselubung dari mudah tersulut. Kadang kita heran sendiri. Kenapa sih aku jadi gampang banget emosi akhir-akhir ini? Padahal kalau dilihat sekilas, hidup gak seberat itu. Masalahnya pun kecil. Tapi rasanya, kok meledak? Ada hal-hal tersembunyi yang sering kita gak sadari. Hal-hal yang bekerja di balik layar. Yang bikin kita jadi orang yang mudah tersulut. Bahkan oleh hal-hal sepele. Yang pertama, kita gak kasih diri kita jeda. Bangun tidur langsung buka HP. Dari pagi sampai malam dikejar ini itu. Lari terus. Ngebut terus. Kita gak pernah benar-benar berhenti dan tanya ke diri sendiri. Aku capek gak? Sih? Aku lagi ngerasa apa? Sih? Dan dalam kelelahan itu, emosi kita jadi rawan. Karena orang yang gak pernah ngasih dirinya ruang, lama-lama kehabisan kapasitas untuk berpikir jernih. Lalu yang kedua, ekspektasi. Seringkali tanpa sadar kita menaruh harapan besar ke orang lain. Bahwa mereka harus sopan, harus ngerti kita, harus sabar, harus sesuai standar kita. Dan ketika mereka gak sesuai, kita kecewa. Padahal, mereka juga manusia. Punya hidupnya sendiri. Tapi karena dalam hati kita merasa, ya masa sih dia gak ngerti perasaanku? Akhirnya kita jadi mudah meledak. Seolah dunia harus selalu pas sama yang kita mau. Padahal, gak akan pernah. Ketiga, ego. Ini hal yang paling diam-diam, tapi kuat. Ego itu suara kecil yang bilang, gue harus diperlakukan seperti ini. Gue gak pantas diperlakukan kayak gitu. Dan ego bukan selalu tentang arogansi. Kadang dia muncul dari luka. Dari rasa gak dihargai waktu kecil. Dari perasaan gak pernah cukup. Gak pernah didengar. Dan tanpa sadar, ego kita jadi reaktif terhadap siapapun yang terasa mengancam harga diri. Dan terakhir, trauma yang belum selesai. Banyak dari kita bawa luka dari masa lalu. Entah dari keluarga, pertemanan, atau pengalaman yang menyakitkan. Luka itu kadang gak kelihatan, tapi dia hidup. Dan ketika ada kejadian yang sedikit aja mirip, otak kita nyambungin. Tubuh kita refleks. Dan kita langsung tersulut. Bukan karena kejadian itu parah, tapi karena dia menyentuh luka yang belum sembuh. Kalau kamu ngerasa mudah meledak belakangan ini, bukan berarti kamu lemah. Mungkin kamu cuma lagi terlalu penuh. Mungkin kamu belum sempat duduk dan melihat semua luka yang selama ini kamu bawa pelan-pelan, sambil tetap tersenyum. 5. Seni mengelola diri, bukan soal menahan, tapi memahami. Kita gak bisa kontrol dunia. Gak bisa atur orang supaya selalu ramah, sopan, dan peka. Gak bisa berharap jalanan selalu lancar, orang lain selalu adil,
dan semua hal sesuai rencana. Tapi, kita bisa belajar mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Karena yang paling menentukan bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita meresponsnya. Kita sering berpikir, kuat, itu artinya tahan emosi, tahan marah, tahan nangis, tahan kecewa. Padahal, jadi kuat itu bukan soal menahan, tapi soal memahami. Kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya bikin aku tersinggung? Emosi ini datang dari mana? Itu bukan kelemahan. Itu kedewasaan. Karena di hidup ini, kita gak bisa terus-terusan bereaksi secara spontan. Apalagi kalau tiap reaksi justru nyakitin orang lain, atau bikin kita nyesel sendiri. Ada satu seni kecil, yang sederhana tapi berdampak besar. Namanya, pause. Berhenti sebentar, sebelum merespons. Gak perlu lama. Kadang 5 detik aja cukup untuk menyelamatkan satu hubungan, satu hari, atau satu versi dirimu yang lebih baik. Pas kamu mau balas pesan dengan nada tinggi, pause. Pas kamu mau nyolot karena omongan orang nyebelin, pause. Dan dalam jeda itu, coba tanya, apa aku akan peduli soal ini 5 hari lagi? Apa ini pantas aku habiskan energiku untuk marah? Apa mungkin dia lagi capek? Mungkin dia gak sadar? Mungkin ini bukan tentang aku. Sudut pandang itu gak datang dari tempat lemah, tapi dari tempat tenang. Dan kamu tahu, kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ruang. Ruang untuk tidak langsung bereaksi. Ruang untuk melihat lebih dalam, bukan hanya lebih cepat. Jadi kuat itu bukan soal gak pernah marah, tapi tahu kapan marah itu layak dikeluarkan. Dan kapan marah itu cuma emosi sementara, yang gak layak merusak hubungan jangka panjang, atau ketenangan hati sendiri. Karena kamu layak punya kedamaian. Dan kedamaian itu, seringkali bukan datang dari dunia luar, tapi dari cara kamu mengelola dunia dalam dirimu. Aku mau cerita. Cerita sederhana, tapi bisa bikin kita mikir. Namanya Raka. Bukan siapa-siapa. Cuma seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan biasa. Suatu hari, dia lagi di kantor, lembur, ngerjain laporan yang deadline-nya dimajuin mendadak. Capek, lapar, kepala panas. Dan di tengah kondisi itu, laptopnya tiba-tiba ngehang. Filenya hilang. Raka diam, menutup matanya. Dan yang terjadi setelah itu, bukan kemarahan. Tapi dia cuma duduk, menunduk. Tarik napas dalam. Temannya, Tika, yang duduk di sebelah, nanya, "Lo gak marah?" Raka jawab pelan, "Marah gak bakal balikin filenya." Dia gak bilang itu tanpa perasaan. Dia juga kesal. Tapi dia tahu, meledak sekarang gak akan menyelesaikan apapun. Dan malam itu, dia mulai dari awal. Tanpa drama. Tanpa teriak-teriak. Besoknya, ada rapat, dan bos Raka, tanpa tahu kejadian semalam, sempat nyeletuk. "Raka, laporan kamu kurang rapi. Tolong lebih serius." Ya. Tika kaget. Dia tahu Raka udah habis-habisan semalam. Tapi Raka cuma angguk. Dia bilang, "Siap, Pak. Saya perbaiki." Selesai rapat, Tika nanya lagi, "Lo sabar banget, sih? Gimana bisa?" Raka jawab, "Gue udah capek bertahun-tahun jadi orang yang gampang meledak. Akhirnya cuma nyakitin diri sendiri. Sekarang gue milih jaga diri gue, bukan ego gue." Coba sekarang kamu bayangin, kalau kamu yang ada di posisi itu. Capek, dimarahi, kerja keras gak dihargai. Apa kamu bisa setenang itu? Dan pertanyaan yang lebih dalam. Apa kamu ingin jadi orang yang kayak Raka? Yang gak lepas kendali cuma karena dunia gak sesuai ekspektasi? Tenang bukan berarti gak punya emosi. Tenang itu tahu caranya menjaga batas. Supaya emosi gak ambil alih kemudi. Dan itu bukan bakat. Itu latihan. Perlahan-lahan. Satu momen demi satu momen. Dunia gak akan pernah berhenti.
gak akan pernah berhenti bikin kita kesal, kecewa, tersinggung, atau merasa gak dihargai. Akan selalu ada orang yang nyebelin. Akan selalu ada situasi yang gak sesuai harapan. Dan akan selalu ada hal-hal kecil yang bisa bikin kita meledak kalau kita gak waspada. Tapi kita gak harus terus jadi budak reaksi. Karena kita bisa belajar. Belajar mengenal diri. Belajar berhenti sebentar. Belajar memilih. Apakah ini layak diberi energi? Dan semua itu butuh waktu. Butuh proses. Tapi setiap kali kamu berhasil gak kelepasan, itu langkah kecil menuju diri yang lebih tenang.